selesai polinasi. Nah, ketika saya selesai polinasi, biasanya kalau ini sudah beberapa kali tidak jadi, nah di depan sini nih teman-teman bisa lihat ini bunga ya. Nah di sini saya pencet ya, biasa saya pencet sampai pecah begini teman-teman. Nah dengan cara ini adalah fungsinya ada teman-teman, menghambat nutrisi yang masuk ke atas teman-teman ya, ke depan ya. Assalamualaikum, salam sehat selalu teman-teman. Salam jumpa kembali ya bersama saya ya dari LB Tani. Nah teman-teman, di pagi ini saya akan melakukan penyerbukan ya atau kawin bunga. Sebetulnya saya sudah melakukan penyerbukan atau kawin bunga 2 hari yang lalu ya teman-teman ya. Ini di hari yang ketiga. Nah sekarang usia 33 hari ya teman-teman. Nah ini contoh yang sudah lakukan penyerbukan ya. Ini lakukan penyerbukan kemarin ya. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang belum paham ya bagaimana cara kawin bunga ya. Jadi begini teman-teman, untuk tanaman non biji ya, khususnya non biji yang kita kawinkan ya atau kita serbuk ya. Dari sifat non biji ini adalah bunga betina ya teman-teman ya, bunga betina. Nah, dan ini adalah bunga jantan teman-teman. Bunga jantan. Namun bunga jantan yang dihasilkan dari semangka non biji ini adalah mandul teman-teman ya. Ini serbuknya ini mandul teman-teman. Ini tidak bisa dilakukan untuk pembuahan atau penyerbukan ya. Nah jadi kita ambil bunga jantan itu dari semangka berbiji teman-teman ya. Nah ini berseberangan ya. Ini non biji, dari sini sampai sana non biji ya. Dan ini ke sini adalah yang berbiji ya. Ini berbiji kuning atau semangka inul golden ya. Golden dari Indian F1 ya. Nah ini adalah bunga jantan teman-teman. Ini bunga jantan dari semangka berbiji ya. Nah untuk pengambilan bunga jantan, khususnya bunga jantan untuk penyerbukan, ini bisa diambil dari semua jenis semangka berbiji ya teman-teman ya. Semua jenis semangka berbiji ya. Nah untuk pengambilan bunga baiknya itu di sore hari teman-teman. Ketika hari ini, pagi ini saya akan melakukan penyerbukan dan teman-teman bisa ambil bunganya itu di sore harinya itu teman-teman ya. Jadi sore hari kita petik bunga, paginya kita lakukan penyerbukan. Nah kita lakukan pemetikan di sore hari kisaran jam 6 ya. Itu fungsinya teman-teman, kala sore hari ini masih menutup ya teman-teman ya. Ini belum mekar. Nah jadi serbuk yang ada di sini ini masih utuh ya. Satu masih utuh, kedua masih steril teman-teman ya. Tidak terkontaminasi dari serbuk-serbuk liar ya, atau tidak terkontaminasi dari hama juga ya. Atau biasanya kalau sudah pagi seperti ini sudah berkurang dikarenakan sudah dipetik ya, sudah dipetik oleh lebah ya. Biasanya sudah dipetik, serbuknya ini sudah diambil oleh lebah ya, atau menempel kepada tubuh-tubuh lebah. Nah yang kita ambil seperti ini teman-teman. Nah kita bisa lihat teman-teman, tadi saya petik di sini ya, nah untuk besok yang ini pasti akan mekar teman-teman. Besok ini akan mekar ya. Nah jadi kita petik sore hari ya, jam 5 kita petik seperti ini ya. Lalu kita biarkan ya, satu malam, kita siapkan di wadah, biarkan satu malam. Besok ini akan mekar teman-teman. Sekalipun tidak mekar, ini akan berongga ya, akan sedikit terbuka. Jadi kita bisa kupas sendiri ya. Nah contoh ini yang sudah mekar ya, yang sudah saya petik dari sore ya, dari sore hari. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk serbuk ini ya. Ini serbuknya banyak teman-teman ya, masih utuh ya, masih utuh. Nah untuk melakukan penyerbukan teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Untuk pemolesan teman-teman mungkin masih bingung. Nah kita seperti ini ya. Nah saya praktekkan di paha saya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat seperti ini. Cukup dipoles. Nah 1 kali atau 2 kali. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah ini serbuknya menempel teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah
kita praktekkan di buah ya. Nah teman-teman bisa lihat dulu ya, ini adalah bunga betina ya. Bunga betina pasti ada benjolan seperti. Nah ini adalah bakal buah ya, bakal buah yang akan menjadi buah. Nah kita cukup segitu ini teman-teman. Nah 1 kali atau 2 kali ya. Nah udah cukup ya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini serbuknya nempel. Nah teman-teman, untuk satu bunga jantan ini bisa digunakan untuk 2-3 bunga betina ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah untuk kawin bunga yang saya serbuki ya teman-teman ya, atau bunga yang saya pelihara adalah bunga yang ketiga teman-teman. Bunga yang ketiga biasanya untuk usia 25 hari. 25 hari sudah mulai muncul calon bunga ya, calon buah pertama ya. Lalu kemudian setelah 3 hari ke depan muncul lagi ya yang kedua. Nah, dan saya lakukan yang ketiga ya. Kenapa? Untuk yang ketiga ini ada jauh dari pangkal batang ya, dari akar teman-teman ya, cukup jauh sekitar 1 sampai 1,5 meter ya. Jadi ini akan maksimal teman-teman ya, untuk pembesarannya lebih cepat dan maksimal dibandingkan dengan buah yang lebih dekat ke pangkal batang ya teman-teman ya. Nah biasanya untuk buah yang pertama itu sekitaran 7 daun atau di bawah 10 daun lah ya. Dan yang buah kedua itu rata-rata di 12 daun ya, 12 daun. Dan kita ambil sekitaran di 15 ke atas ya, 15 daun ke atas. Nah teman-teman, sebelum melakukan penyerbukan ya atau kawin bunga, baiknya teman-teman melakukan penyemprotan dulu ya, penyemprotan fungisida dan insektisida ya. Sehari sebelum melakukan kawin bunga, kita lakukan penyemprotan insektisida maupun fungisida ya dengan dosis yang cukup tinggi. Dikarenakan kenapa teman-teman? Nah, di fase-fase kawin bunga ini teman-teman, nah seperti ini di pagi hari harus terhindar dari bahan-bahan insektisida maupun fungisida ya, itu jangan sampai ya. Dikarenakan kalau kita lakukan penyemprotan di pagi hari, ini resikonya gosong teman-teman, resikonya gosong. Namun jika hama dan penyakit sudah terlalu banyak ya, sudah tidak memungkinkan ya, teman-teman bisa lakukan penyemprotan di sore hari ya dengan dosis yang jangan terlalu tinggi ya, cukup rendah ya. Dan usahakan untuk penyemprotan jangan sampai tembus ke pucuk-pucuk teman-teman yang ada buah yang sudah kita kawinkan tadi. Dan juga teman-teman ya, jangan melakukan penyiraman ataupun pemupukan terlebih dahulu ya. Nah untuk pemupukan bisa dilakukan 3 hari sebelum polinasi ya, sebelum polinasi atau sebelum kawin bunga kita bisa lakukan penyerbukan dengan pupuk yaitu kalium dan fosfat yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Nah teman-teman, biasanya ya teman-teman ya, untuk di musim-musim kemarau untuk proses kawin bunga sangat cepat ya teman-teman ya, sangat cepat jadi ya, sangat cepat nempel dibandingkan di musim hujan ya. Apalagi ketika kita selesai kawin bunga atau polinasi lalu turun hujan, itu udah pastikan gagal ya polinasi kita ya. Nah dipastikan ketika kita melakukan polinasi kita berdoa ya untuk agar tidak turun hujan dulu ya, seminimal mungkin sekitar 4 jam dari setelah kita penyerbukan ya. Ketika kita selesai penyerbukan jam 8 atau jam 9 ya, mudah-mudahan ketika musim hujan turun hujan di sore hari ya. Nah untuk melakukan kawin bunga teman-teman, baiknya dilakukan pagi hari ya. Memang wajib di pagi hari sekitar jam setengah 7 atau jam 6 pagi ya. Saya tadi lakukan penyerbukan di jam 6 pagi sampai dengan selesai ya. Nah ini tinggal dari sini sampai ujung sana ya yang belum selesai ya. Untuk kesini kan masih udah berbiji dan di sana sudah selesai semua. Untuk para pemula ya, khususnya para pemula ya, biasanya ketika melakukan penyerbukan sering terjadi masalah. Sudah berkali-kali ya, 1 sampai 2 kali kita lakukan kawin bunga namun bunga itu rontok ya teman-teman, tidak jadi ya.
Nah, biasanya faktor untuk tidak jadinya buah ini adalah faktor kesuburan ya teman-teman. Ketika tanaman subur seperti ini, subur ya, daun besar-besar ya, tebal, batang juga besar ya. Biasanya memang sering terjadi terutama di musim hujan. Ketika kita melakukan penyerbukan di sini ya, ini sebagai contoh ya. Penyerbukan di sini setelah 1-2 hari gosong teman-teman. Nah, otomatis kita melakukan penyerbukan nunggu di buah yang selanjutnya ya, di depan sini. Kita lakukan lagi penyerbukan, akhirnya gosong lagi, gagal. Nah, itu bukan dari proses penyerbukannya teman-teman yang salah. Namun, karena kesuburan tanaman ini teman-teman ya, terlalu subur, jadi dia enggan menghasilkan bunga ya, atau menghasilkan buah atau keturunan ya. Nah, ada salah satu trik ya, cara ya yang biasa saya gunakan. Teman-teman, ketika saya selesai polinasi seperti ini ya, selesai polinasi. Nah, ketika saya selesai polinasi, biasanya kalau ini sudah beberapa kali tidak jadi, nah di depan sini nih teman-teman bisa lihat ini bunga ya. Nah, di sini saya pencet ya. Biasa saya pencet sampai pecah begini teman-teman. Nah, dengan cara ini adalah fungsinya adalah teman-teman menghambat nutrisi yang masuk ke atas teman-teman ya, ke depan ya. Jadi menahan pertumbuhan untuk sementara ya. Nah, jangan khawatir, ini akan sembuh ya. Setelah 3-4 hari ini akan sembuh kembali normal lagi. Nah, jadi nutrisi yang diserap teman-teman, akan tertahan di sini dan kembali ke buah ya. Kembali ke bawah dan masuk ke buah. Dan insya Allah buah akan jadi teman-teman. Ini yang sering saya lakukan. Terutama di musim hujan ya. Di musim hujan rata-rata tanaman subur ya, dikarenakan banyak air. Karena air hujan itu mengandung nitrogen ya teman-teman ya. Nah, ini yang sudah saya serbuk ya. Ini saya pecah seperti ini teman-teman. Dan untuk proses pemecahan ini teman-teman ya, ini cuman sedikit beresiko ya teman-teman ya. Sedikit beresiko. Nah, kenapa? Dikala setelah kita lakukan penyerbukan dan kita pecah batang seperti ini, dikhawatirkan hujan teman-teman ya. Hujan sekitaran jam 10 atau jam 9 itu hujan, ini bahaya teman-teman ya. Dikarenakan ini belum terserap, belum jadi ya. Dan ini sudah kita patahkan. Nah, memang ini akan sembuh teman-teman. Namun ketika ini sembuh dan menghasilkan bunga di sini, kita serbuk lagi ya, kita polinasi lagi, ini hasilnya tidak maksimal teman-teman. Dikarenakan di sini sudah ada bekas pecah. Dan resiko yang kedua teman-teman, ketika hujan ini luka teman-teman ya. Ini luka. Ini bisa terinfeksi jamur maupun bakteri teman-teman ya. Ini bisa terinfeksi. Namun kita sudah perhitungkan ya, dikarenakan ini musim kemarau, walaupun saya sering lakukan di musim hujan ya. Namun saya sudah melakukan penyemprotan terlebih dahulu sebelum kita melakukan polinasi ya. Jadi menurut saya ketika kita sudah persiapkan segalanya, ini tetap aman ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, mungkin untuk penyampaian dari polinasi ini cukup sampai di sini teman-teman ya. Semoga dipahami teman-teman ya. Semoga dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.